Shalom saudara, saya Uncle Mandil dan kali ini Uncle Mandil dari Alam mau menyampaikan berbagi share firman Tuhan di dalam Efesus pasal 5 ayat yang ke-8 ya. Efesus pasal 5 ayat yang ke-8. Dan Uncle Mandil mengajak saudara semua dimanapun saudara berada, baik itu di desa, pedalaman, atau di kota-kota. Jadi dimanapun saudara berada, silahkan kalau saudara melihat video ini, kita sama-sama belajar. Dan hari ini sesuatu yang saya dapatkan ketika saya belajar firman Tuhan, dan ini saya sharekan kepada saudara. Ya, saya sharekan. Dan tujuan dari saya men-sharekan firman Tuhan ini adalah supaya saudara tetap berdiri teguh di dalam imanmu, Yesus Kristus. Ya, karena banyak sekali hal-hal yang menggoda saudara. Banyak sekali orang-orang yang berusaha untuk membuat saudara ragu dan akhirnya meninggalkan Kristus. Dan inilah yang dipakai oleh iblis. Ya, dia memakai sesuatu yang bisa membuat saudara tergoda dan akhirnya saudara meninggalkan Kristus. Nah, karena itulah dengan kasih dalam Yesus Kristus saya berbagi di media sosial saya ini. Dan saya berdoa saudara yang melihat video saya, saudara yang mendengar suara saya melalui media sosial ini, siapapun saudara, kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus turun atas hidupmu. Engkau melihat, engkau mendengar, dan satu lagi, engkau meresponi. Engkau datang kepada Kristus Yesus sebelum terlambat. Artinya sebelum dispensasi waktumu habis. Nah, hari ini kembali dalam Efesus pasal 5 ayat yang ke-8. Saya akan bacakan terlebih dahulu dalam Alkitab saya. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Jadi dalam Efesus pasal 5 ayat yang ke-8 ini dikatakan sekali lagi, kamu dahulu adalah kegelapan. Memang kamu dahulu adalah kegelapan. Nah, kenapa saudara kita dulu adalah kegelapan? Ini Rasul Paulus, dia berbicara kepada orang-orang yang sudah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi Rasul Paulus adalah salah satu rasul yang dipilih oleh Yesus Kristus dalam perjumpaannya dengan Kristus sebelum dia bertobat, ya, mengalami satu perjumpaan dengan Yesus Kristus yang telah bangkit itu. Saudara, Yesus memilih Rasul Paulus untuk dipakai menjadi alat Tuhan, menuliskan apa yang Tuhan ilhami kepadanya. Dan inilah yang kita baca dalam Efesus pasal 5 ayat yang ke-10. Ayat yang ke-8, ya. Ayat yang ke-8. Jadi memang dahulu kamu adalah kegelapan, ya. Firman Tuhan berbicara. Semua orang itu telah kehilangan kemuliaan Tuhan. Artinya semua orang itu tidak ada yang benar di hadapan Tuhan. Oleh karena apa? Ketidaktaatan. Jadi ketidaktaatan itulah yang menyebabkan kita tidak lagi benar di hadapan Tuhan. Jadi untuk kita bisa benar di hadapan Tuhan, maka tidak ada cara lain yang dapat dilakukan oleh manusia selain dari pihak Allah sendiri, yaitu dengan hadirnya firman Allah yang telah menjadi manusia, yang akan dilahirkan dari seorang perawan yang bernama Maria. Dia akan melahirkan seorang anak laki-laki dan menamai dia Yesus. Karena Yesus yang menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Makanya Yesus dalam ketaatannya sebagai manusia kepada Bapa yang telah mengutus dia, yang dimana Yesus yang berasal dari dia, maka dia
menunjukkan ketaatan itu hingga mati di atas kayu salib. Kebangkitannya dari antara orang mati, inilah yang menjadi semangat kemenangan kita. Kemenangan dari para rasul bahwa iman di dalam Yesus Kristus itu pasti, tidak sia-sia, tidak abu-abu, tetapi pasti. Pasti dalam arti adalah jelas bahwa kita yang telah di dalam Yesus Kristus itu jelas tujuannya kemana. Kepada Kristus. Kristus di sorga, kita di sorga. Menikmati hidup kekal di dalam Dia. Tidak ada tangisan, tidak ada lagi ratapan, tidak ada lagi retak gigi. Karena kita sudah dipindahkan dari gelap kepada terang yang ajaib. Puji Tuhan saudara, puji Tuhan. Dan hari ini saya akan membahas tentang Efesus pasal 5 ayat yang ke-8 ini. Di sana ada kata kegelapan, ya, ada kata kegelapan. Kegelapan dalam bahasa Yunaninya dituliskan ya, yaitu skotos. Skotos. Skotos itu bentuk struktur katanya adalah noun, nominatif, neuter, singular. Artinya kegelapan baik fisik maupun moral. Jadi skotos ini adalah kegelapan baik itu tubuh kita yang sudah berada di dalam gelap, dalam dosa, kematian, dan juga moral. Jadi moral ini oleh karena ketidaktaatan tadi ya, sehingga terputusnya hubungan dengan Allah yang menyebabkan perubahan total terjadi pada moral kita, ya. Dan secara kiasan makna dari skotos yang bentuknya adalah noun neuter atau netral adalah prinsip dosa dengan akibatnya. Jadi dosa mengakibatkan kematian, ya. Jadi kematian keseluruhan total, baik itu moral, baik itu jiwanya ataupun fisiknya, ya. Kemudian di sana ada kata terang. Kita bahas kata terang yang ada dalam Efesus pasal 5 ayat yang ke-8. Jadi kita bahas dulu kata per kata, setelah itu baru kita lihat apa pesan yang disampaikan oleh firman Tuhan. Terang. Terang dalam bahasa Yunaninya adalah pos. Pos yang secara bentuk ya, struktur katanya noun, nominatif, neuter, singular. Apa artinya? Artinya adalah lampu. Jadi makna dari pos ini adalah sumber cahaya. Jadi lampu itu bagaikan sumber cahaya yang menerangi, yang memancarkan gitu ya. Pancaran. Jadi dia sumber cahaya, cahaya itu dan pancaran. Kemudian dikatakan di sana, kamu adalah terang di dalam Tuhan. Di dalam Tuhan, bahasa Yunaninya itu dituliskan dengan kata kurio, ya, kurio, yang secara bentuk struktur katanya itu adalah noun dative maskulin singular. Apa artinya kurio? Kurio artinya tuan atau Tuhan. Makna dari kata Tuhan ataupun tuan dari kata kurios, ya. Kurios ini adalah satu bentuk kepemilikan yang mutlak atau absolut, ya. Kepemilikan yang mutlak, hak penuh, ya, hak penuh dari kepemilikan absolut, yaitu tuan atau Tuhan tadi. Jadi sumber terang kita adalah, jadi setelah kita sudah melihat kata-kata yang ada di dalam Efesus pasal 8 ayat yang pasal 5 ayat yang ke-8, maka di sana dapat kita temukan satu kesimpulan dari Efesus pasal 5 ayat ke-8 bahwa jadi sumber terang kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Seperti yang diungkapkannya dalam Yohanes pasal 8 ayat 12 ya. Akulah terang dunia. Dan juga Yohanes Pembaptis yang ditulis oleh Rasul Yohanes dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 dan seterusnya, di mana dia mengatakan
terang yang sesungguhnya telah datang. Ya, terang itu telah ada sebelumnya karena di dalam Dialah diciptakan segala sesuatu. Ini ditulis oleh Rasul Yohanes, ya, di mana Yohanes Pembaptis melihat kehadiran dari terang itu, ya. Kemudian Yohanes pasal 1 ayat 9 sampai 10 kita lihat di sana. Terang yang sesungguhnya telah menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya. Tetapi dunia tidak mengenalnya. Dan Tuhan Yesus Kristus ya telah datang ke dalam dunia supaya orang-orang yang percaya dan mengikut Dia memiliki terang hidup, ya. Terang hidup itulah yang tinggal di dalam hati manusia, yaitu firman Kristus, sehingga kita berjalan dalam terang kasih-Nya. Ini dia saudara yang saya mau sampaikan. Jadi orang-orang yang di dalam Yesus Kristus itu ada terang dalam hidupnya. Disebut kamu adalah terang. Kenapa dikatakan kamu adalah terang? Karena ada firman Kristus dalam hidupmu. Ya, bukan karena apa yang kau lakukan, tetapi karena ada firman Kristus dalam hidupmu. Karena engkau telah mendengar, melihat, ataupun mengalami pertemuan dengan Tuhan, entah lewat mimpi, lewat apapun itu, banyak hal. Tidak ada yang bisa membatasi cara engkau bertemu dengan Tuhan, jikalau Tuhan berkenan atas hidupmu. Ya, Tuhan Yesus memberkati saudara. Jadi satu sikap respon yang diberikan oleh orang-orang yang percaya kepada Kristus adalah dia meresponi terang itu. Ya, kiranya ini yang saya sampaikan buat saudara, dan saudara biarlah tetap tinggal di dalam terang itu, ya, dalam lingkaran terang itu, saudara. Tuhan memberkati saya dan saudara.